Kita beli tiket dulu. Mudah-mudahan gue dapet tanggal yang buat kapal dari ND tanggal 11 buat pulang. Gue pengen naik Dharma Lautan Utama. Kalau dari ND kalau nggak salah Dharma Kartika 5. Jadi kapal-kapalnya Dharma Kartika itu keren-keren. Gue udah nonton di YouTube. Itu udah kayak kapal pesiar, sampai ada tempat buat mainnya, buat anak-anak dari grup segala macam. Jadi bisa istirahat lumayan kenyang, ya nyaman sampai Surabaya. Worth it banget, harga tiketnya murah, terus motor juga murah. Coba kalau gua darat sampai Surabaya nggak dapet tuh 1 jutaan habisnya. Kangen sama orang rumah. Udah. Terima kasih Menko Flores. Ya, insya Allah tanggal 11 Mei berangkat dari ND pakai kapal pesiarnya Dharma Kartika maksudnya ya? Iya. Kartika berapa? 5. Dharma Kartika 5. Nih lagi beli di agen yang di Maumere. Kalau dari Maumere berangkat tanggal 16 ya? Dari Maumere tanggal 15. Oh 15 ya? 15 pakai Dharma Rucitra. Tapi gua harus segera pulang. Ada ibu, permisi bu. Iya saya beli tiket bu. Iya Bu, sama. Harus ke Surabaya. Nemenin. Oke Mek, jangan sedih ntar gue balik ya. Ya, terima kasih Menko Flores. Iya. Setelah melipir ke kota Maumere buat beli tiket kapal penyeberangan dari ND ke Tanjung Perak Surabaya, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Larantuka. Tadi akhirnya kita dapat tiket tapi ekonomi non seat. Jadi mungkin nanti bisa rebahan di mana aja. Tapi nggak apa-apa. Setahu gua kapal-kapal Dharma Lautan Utama itu nyaman, semua ruangannya AC. Jadi enak buat istirahat. Hari ke-22 Baba Gabut Flores, gua OTW ke Larantuka dan Larantuka menjadi perjalanan gua terakhir di ujung timur Pulau Flores. Selanjutnya besok gua balik ke arah ND dan dari ND nyebrang pakai kapal Dharma Kartika 5 sampai Surabaya. Di ke Larantuka jalannya relatif flat, terus juga nggak lika-liku kayak kemarin. Kalau kemarin kita selalu ketemu belak-belok, kalau ini lebih relatif flat dan rata, lurus. Tuh. Nah ini gue nemu pantai bagus di sini. Istirahat dulu. Ini gue ada Tame. Nih jadi sekarang gue nggak sendiri, ditemenin Tame. Tame gue culik dulu, nggak jadi anak sepeda hari ini. Nah, kita ikut. Jadi anak boncenger. Ayo Mek, kita lanjut Mek. Lanjut, Bang. Nyari es kelapa kita. Let's go. Ayo. Cakep ya kalau iPhone. Birunya lebih mateng. Hai. Kita akan menuju ke Larantuka. Kilometer menjelang sampai di Larantuka, ujung timur 0 km Pulau Flores. Oh, indah sekali, laut-laut, pulau-pulau. Ada Pulau Donara, Pulau Bata, ya banyak lagi pulau yang lainnya. Akhirnya gua memutuskan sampai di Larantuka. Tadinya pengen sampai Lembata ke mana, Lamalera, tapi melihat waktu kapal juga udah mau sampai di ND, jadi memilih untuk sampai di Larantuka untuk ngejar kapal balik ke Surabaya. Keren banget tuh, woi! Hai! Indonesia nih! Oke, kita mau masuk ke kota Larantuka, timurnya Pulau Flores. Mau nyalip truk dulu. 30 km menjelang Larantuka. Nah sekarang lagi di rest area Eputobi. Ini rest areanya kayak gini. Nah
Nah, di belakang gua ini adalah ada pulau kecil tengah, namanya Pulau Konga. Nah, ini bentuknya teluk, cuman gua nggak tahu teluk apa namanya. Tapi keren banget ya. Tuh. Indah banget dah pokoknya. Jalan ke Larantuka, teman-teman kudu nyoba. Ditunggu. Nah, itu Gunung Ile Mandiri. Berarti kota Larantuka sudah dekat. Di kaki gunung itu adalah kota Larantuka. Jadi kalau kelihatan, nah, pinggiran sungai itu adalah kota Larantuka. Ile Mandiri, Bapak, kami datang. Hadir. Indah sekali. Wow. Nah, di seberang sana Pulau Adonara. Sekarang kita udah di Larantuka, di ujungnya Pulau Flores. Bareng Ame. Sambil ngadem nih baru nyampe. Makan, ambil. Makan enggak apa-apa. Dani. Ayo Dani, kamu siapa? Ito. Kamu? Yola, kamu? Ethan. Ando. Ethan, Ito. Oh, Jeffrey. Mereka dari kecil udah biasa nyari ikan. Jadi mainnya nyari ikan. Di pantai Larantuka. Ayo, Depok dekat mana? Padang kan berapa tuh? Iya. Jakarta tahu? Oh, tahu. Ya, ada ke Jakarta Depok. Depok tahu nggak? Nggak tahu. Tahu. Tuh, ngikutin arus. Oh, dikasih bakwan. Soto kikil di warung serbu Larantuka kita sarapan. Karo Mas Eko. Itu apa? Tulang kukunya. Oh, ya bolehlah. Oh, utuh ya? Oh, boleh lah. Mantap sekali. Pagi-pagi seger banget ini, bening-bening soto. Sarapan soto kikil sama Mas Eko. Nah, habis ini kita mau city tour kota Larantuka ditemani Mas Eko. Lu makan kaki, Mek? Makan kaki tuh? Iya. Enak ya, Mek? Banget. Emang gitu, Mek? Soto ayam. Ceker enak, kaki ayam enak. Soto ayam sama telurnya. Tuh, kalau kikil sama ini tulangnya. Gue juga, Mek, sama tuh. Berasa di Jawa ya, Jojo ke Larantuka dapat makanan Jawa, soto. Nih kalau nggak ada Mas Eko mah kita nggak tahu makan enak di mana di sini. Ujung-ujungnya ke Padang lagi gue paling Mas. Ujung-ujungnya nasi kuning. Nasi kuning sama nasi Padang. Main aman. Habis ini kita city tour. Larantuka. Siapa udah berangkat semua? Tunggu ya. Kita masuk ke pelabuhan buat pelelangan ikan nih pada aktivitas. Ini ditemuin Pak Eko. Pak Eko yang sekarang menjadi akamsi. Oh, ikan-ikan tuna no. Nah, kita parkir dulu dah. Kita lihat ikan pada naik nih mau ke pelelangan. Buan TPI Larantuka. Lihat dong view belakangnya. Wah, Gunung Ile Mandiri. Ini ada Tame, ada Mas Eko. Ganteng banget. Tadi ada yang baru bongkar ikan, kita mau lihat dulu ikannya, bongkaran. Tuna itu Mas ya? Baby tuna. Songong banget baby tuna segede gitu.
pelabuhan TPI Larantuka. Kalau kata orang sini, ikan kawin aja bisa lihat saking beningnya tuh lihat tuh. Ini Labuan Bajo, iya ya. Oh, kiriman dari sini ya? zaman dari sini. Iya, Jadi bapak dapat kan mobil box yang seperti ini, muatan gini. Itu yang ntar packing dulu. Nah itu kirim sampai ke Labuan Bajo. Tank. Buat tamu-tamu ya. Background. Tuh, schooling fish, anak ikan schooling fish. Ini lagi proses kuras setelah nurunin ke ikan. Nah, rapat aja. Masih background cakep banget nih ini kita jalan. Ikan tunanya habis udah pada naik semua. Udah kesiangan. Udah kesiangan kita. Ya resiko gitu di mana-mana mah. Kalau di darat aja kiri patok ayam kesiangan. Ini di sini patok tuna kita. Dipatok baby tuna karena kesiangan. Ini backgroundnya bagus. Terus kalau dibalik lagi kamera gua, wah lebih bagus itu Pulau Adonara. Terus pulau apa? Solor ya. Aduh, bayangin langit biru, Muarangke boro-boro Bu Amis doang ini. Langit airnya butek, langitnya butek. Sini orang sehat-sehat. Anak-anak sini tuh mainnya di dermaga dapat ikan. Dari kecil udah di laut. Mantep. Gergetan tuh nggak, ikannya tuh kelihatan gitu. Yang mau dipancing ikannya kelihatan. Iya. Ini mereka berdua lagi mancing. Bergeser ke pasar ikan, kita lihat aktivitas di pasarnya. Tame, lu ikut kagak? Me, ayo. Tinggal nih. Ya dah, gaya kenceng banget ya, motor gue tinggal mulu. Ini di samping kan 15.000. Di sana berapa? Ini pisang manis nih. Iya. Di sono kena ini mas, di pagal pada kena virus, habis. Ini sih. Ini kita lagi jalan-jalan di pasar nih dari Adonara. Oh hasil ke bumi. Oh jadi mereka bawa kapal sendiri, bawa hasil bumi dari Adonara Barat. Kemudian bawa ke pasar, main ke mana mereka. Nanti siang juga mereka udah balik. Jadi sayur-sayuran nggak ini aja, nggak ikan aja. Sayur juga seger, benar-benar seger, langsung nyebrang pulau dari Adonara. Langsung gas. Iya. Nah ini penyeberangan Adonara Timur. Oh Adonara Timur juga ada. Penyeberangan. Ini kan bisa 360. Kemarin saya lihat dia nyebrang dari yang di sana apa merah ya, tanah merah. Tanah merah ke Kasih yang sebelah sini. Pantai Palu. Dia ngikutin arus bos. Ngikutin arus saya lihat. Ini kan harusnya. Iya, kemarin arusnya ke sana. Oh, sekarang harusnya arah balik. Ada Dari tidak. Walo. Oh dari Palu. Holo. Itu ada satu bagat. Bentar belalai. Begini semua ada ikan pada. Ini. Dan itu manis bener. Iya, udah pasti manis ini mah ikan. Udah nggak perlu dikasih apa-apa, tinggal. Untung baru bakar. Kalau tidak kita tes. Mari Pak, terima kasih. Kita lihat sudut lain dari kota Larantuka. Selain tadi dari TPI yang kesiangan. Ini sebenarnya nenek. Oh ya, oh nenek, ya nenek. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Lihat nenek. Sekarang kita masuk ke pasar ikan. Pasar ikan. Oh, di pasar ikan juga tetap. Pasar di mana-mana sama ya. Krodit rame. Waduh, baby tuna. Ini tongkol. Oh baby tuna. Buset. Ikan gede banget tuh. Baby tuna. Kasih ikan asin. Pas apa? Ikan dasar. Oh, ikan dalam ya. Ikan karang.
Lihat itu ibu ya, permisi ya. Wah, ikan segar-segar bu, berkah selalu. Jadi sini ikan dasar, ikan kecil-kecil. Di sana ikan batu, ikan cumi. Ini 100.000 banyak banget tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harus ke Laran Tukar teman-teman nih. Oh iya, apa buka jual es kelapa? Iya, dari pasar ya. Oh, baru buka dari jasa pasar belanja. Buka. Di mana Om jual es kelapa? Di pantai. Oh iya di pantai. Oh, kita nyari kemarin. Yang di pinggir pantai. Namanya kenapa? Oh iya. Depan sejarah. Oh. Kebenaran sudah pamit Gede-gede. Waduh mantap. Jadi kalau yang muslim manggil kita paman, bibi. Kalau itu mama. Indah sekali memang ini. Nah, ngomong-ngomongin toleransi sini main lah ke Laran Tukar. Indah banget. Nih saya dikawal terus ini sama Pak Eko nih di pasar. Semuanya kenal. Itu. Jangan yang lembek, yang agak keras mana? Nah itu. Biar bisa dibawa jalan. Laran Tukar. Kue rambut. Kue rambut, jagung titi, sama angka 8. Kue 8. Oh angka 8. Ya. Jagung titi. Oh iya. Ikan sembe. Oh garamnya tebal. Enak ini pasti seger ya. Dia seger ya. Iya. Asinnya asin seger ya mah. Segar. Lagi diikat nih lagi dia. Segar langsung garam ini. Satu ikat berapa nih mas? Satu ikat. 10.000. 10.000. Isinya berapa? 10 jadi 1.000 satu. Iya. Waduh, buat digoreng mas? Ya? Buat digoreng? Pisang molen. Oh pisang molen, oh iya. Murah sih. Waduh. Iki mang oleh 15. Satu sisir. Satu sisir 15. 15. Tapi kalau kita tawar mungkin mentoknya 10. Waduh. Murah, Pak. Ya apa jauh? Jauh lah. Unik. Yang biasa mancing di empang bayaran jangan ngobrol sama mereka lah. Parah mereka mah. Oh, saya ketemu ikan di pasar dibilang kecil semua. Gue paling ketemu ikan gurame segitu aja udah gede di sini. Ini kecil mas kita aduh. Marlin. Itu babi tuna yang tadi. Baby tuna. Katanya besar. Seperti kakak kau berarti. Iya. Itu ikannya Kalimantan aja ngomong aja. Oh ya. Ini kita ngopi di Selat Adonara. Posisi kita berdiri ada di Laran Tukar, Flores Timur. Nah, di depan sana itu Pulau Adonara. Tapi kita geser terus. Cuman nggak kelihatan. Ya kelihatan Tame. Di ujung sana Selat apa Mas? Gonzalo dan terkenal dengan arusnya, namanya arusnya juga Gonzalo. Aku juga nggak tahu, nanti coba googling kali ya kenapa Gonzalo. Gonzalo apa nama marga atau gimana ya? Kalau untuk nama marga sih bukan. Bukan ya. Kalau di sini Fernandes tuh ya. Nama-nama dari nenek moyang sih sebutannya seperti Gonzalo. itu. Nama arusnya tuh. Ya itu seperti itu. Iya tuh kelihatan. Badan batu tuh. Nah itu harus muter sama. Iya. Ini harus kencang banget tuh teman-teman. Kalau sini mau tidak? Tadi renang lagi, makan dulu tuh. Nah ini anaknya pancing nanti. Bapak mana? Belum naik. Pancing. Oh, masih mancing? Ambilnya jangan semua. Jangan semua. Om juga mau Ambilnya jangan semua. Om juga mau. Ini loh maksudnya. Om kasih ini jangan pakai itu. Ini nanti bagi teman. Pace. Ini. Ini mau. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1000 buat beli jaga. Oh, pakai dimasukin ini. Ini memes tolong. Ini mau kamu mau ini? Oh itu aja. Ah, sudah itu saja bagi. Yang kuenya jangan om makan. Itu bagi buat beli jajan. Ini mereka pada renang ngikutin arus tuh di Selat Adonara ke arah Selat apa? Gonzalo. Aduh, bahaya dah kalau anak-anak sini mah main mah. Paham ya. Dari Fernandes People, Fernandes Basanto, Montero. Kan masih paham dari Portugal itu. Nah, itu kulitnya bersih-bersih. Bersih ya. Asli.
bukan ini. Kemarin di Ruteng. Bukan kayak orang albino ya. Iya, iya Mas. Ini asli tuh ketemu. Mana yang Di di sini masih banyak yang albino. Oh. Iya. Masih ada keturunan, tidak tahu lah albino itu kan ada kelainan gen atau apa ya. Iya. Tapi orang sini banyak. Gitu. Tapi kalau untuk farm sendiri di Larantuka itu ada farm peninggalan dari penjajahan Portugis itu, masyarakatnya sendiri. Itu ya aslinya, karena penjajahan di sini kan Portugis hilang dijajah Belanda. Benteng peninggalannya ada di Solo sampai sekarang. Itu masih ada. Nah, kerajaan Raja Larantuka ini masih keturunan raja yang ke-21. Rajanya masih hidup. Masih hidup. Iya. Kita sewan, ayo. Aja, santer. Siap-siap. Ya terserah, bebas. Tuh. Ketemu raja, degan gua kalau ketemu raja. Juga ya, Pak. Mana maksudnya? Iya, kayak nggak etis gitu. Secara gimana ya namanya ketemu ya raja harus etika lah. Itu raja ke Menghargai raja. 21. Iya. Usia berapa sekarang ya? Ya, raja ke-21 usia masih kurang lebih 70-an. Masih 70-an. Berarti muda maksudnya. Panjang umur. Seru-seru. Raja Larantuka itu dulu menguasai seluruh. Di Larantuka ada kerajaan. Raja kan masih ada peninggalan di samping hotelnya. Bapak itu Kapela Tuan Ana. Iya, Kapela. Orang naik ke atas. Sebelahnya kan istana raja. Oh. Makanya sebentar antar. Iya, nanti kita lihat aja. Raja Larantuka atau mau ke Fatimah sebentar baru go mau merek. Iya, iya boleh. Satu jalur ya. Iya, siap. Jadi kalau nggak naik. ya biar dapat ini juga ceritanya. Dapat cerita sejarah dari Larantuka sendiri, atau bisa eksplor. Ini loh Vatikannya Indonesia, kerajaan Katolik pertama. Kita di Roma. Ya, siap. Ayo, Pak. Kita tangkap mah. DPO. Siapa minta mau ditangkap? Kalau ditangkapnya di Larantuka nggak apa-apa, ketahuan. Pemandangannya bagus, di sana laut, di belakang gunung. Bisa request nggak penjaranya yang enakan? Teman-teman, gue sekarang di Larantuka, di Polres Flores Timur. Di Polres Flores Timur. Paling ujung timur Pulau Flores. Karena ada Mas Eko, jadi gue bisa foto di lapangan upacara, lapangan apel. DPO-nya nasi segini, kacau. Gara-gara LPG. LPG dimusuhin loh ternyata di Pulau Flores. Mama takut sekali sama LPG. Ternyata salah satu pulau yang menolak konversi minyak tanah ke LPG, Flores. Langsung digeser saya ke Flores Timur, Polres. Ini ada Mas Eko yang nemenin kita sama Tame selama berada di Flotim Flores Timur di Larantuka. Om Eko. Sama Om Eko. Selalu nemenin. Yang penting aman. Di Larantuka aman, tidak ada halangan suatu apapun. Oke, Bang Baba, hati-hati di jalan pokoknya. Amin. Aduh, nyesel banget ya nggak bisa lama di Larantuka, padahal view-nya keren banget. Tadi kita juga keluar penginapan udah kesiangan, jadi aktivitas di TPI tinggal dikit, tapi dapat banyak di pasar. Bener dah, Pak. Kalau lu main ke Larantuka, lu pasti sedih lihat di pasar. Harga ikan di sini nggak ada harga dirinya. Parah, kacau. Aduh. Ada sampai ikan yang dibuang-buang padahal cuman telat sebentar doang. Gokil. Oh, itu yang iya. Tapi yang aslinya seharusnya itu ikan paus. Itu yang kering kan? Iya, memang harus dikeringin. Dikeringin. Kalau ikan itu berulang, itu untuk lempar orang saja. Kepala benjol, Pak. Karena saking kerasnya. Yang bisa masak itu hanya orang-orang tertentu. Karena apa? Orang yang bisa masak kita makan bisa ketagihan.
Tapi kalau yang tidak bisa makan kita tidak bisa, yang tidak bisa masak kita tidak bisa makan. Susah keras Susah ya. sekali. Prosesnya panjang. Mulai dibakar, dikukus, disuwir-suwir baru dimasak. Itu prosesnya ikan belelang. Ikan apa? Belelang. Belelang. Iya. Dagingnya daging ikan paus. Dagingnya daging ikan paus. Oke, jadi yang asli. Yang asli. Iya. Tapi kalau orang sini kan banyak ada ikan pari sama ikan hiu. Ikan hiu. Ya. Jadi kering. Jadi ke proses belelang tuh mungkin jadi ikan, proses ikannya jadi disebutnya ikan belelang. Ya. Oh. Tapi dasarnya dulu ikan paus. Maju dikit. Datar tinggal potong. Teman-teman, hari ini gue udah sampai di Larantuka dan ya gue cuma sampai sini doang sih, nggak lanjut karena sebagai pekerja harus pulang, anak istri juga nungguin. Yang istimewanya, gue baru tahu kalau kemarin waktu tahun lalu gue ke Aceh sampai ke Serambi Mekah. Nah sekarang gue ternyata ke sini 0 kilometernya Polres Timur, ini Serambi Roma. Ya. Jadi gue udah 2 tahun ini ternyata udah keliling dunia. Misalkan lo 2 tempat pusat agama lah ya, Agama. bisa dibilang Katolik dan Islam di sana. Nah, sama-sama terbesar. Nah, gua bisa banyak sedikit tahu dengan waktu yang sangat dikit. Ada orang di samping gua yang ngenalin tempat-tempat lucu-lucu yang teman-teman nanti kalau ngikutin YouTube gua, nah ini orangnya, ini oknumnya. Berani banget gue ngomong sama oknum sama orang di sebelah. Kacau nih. Ini Mas Eko mungkin bisa cerita gimana lu kalau ke Larantuka tuh apa aja sih bisa lu dapat motoran. Nah, Mas Eko ini orang yang paling baik buat teman-teman pejalan, pemotor. Dia selalu ngebantu informasi segala macam, memantau perjalanan teman-teman pejalan terutama backpackeran di rumahnya dijadiin buat teman-teman buat rumah singgah. Gokil. Gua kalau udah ketemu teman-teman yang memberi waktu banyak buat para pejalan begini dah nyerah, jujur nyerah karena 24 jam pasti Mas Eko siap diganggu. Boleh Mas, monggo cerita sedikit Ya. Larantuka. Makasih Bapak, makasih atas kunjungannya, silaturahmi sampai di Larantuka. Ini ujung Pulau Flores paling timur. Makasih sudah silaturahmi ke rumah dengan waktu yang sangat singkat. Saya hanya sebatas menginformasikan apa yang ada di Larantuka. Ini adalah Larantuka adalah kota Renya Rosari Larantuka atau kota suci, yang mana Serambi Roma itu ada di Larantuka. Nah ini penampilannya, ini Serambi Roma yang menjadi adalah Vatikannya Indonesia. Itu menjadi city smart yang sudah diresmikan sama pemerintah Indonesia. Larantuka adalah diresmikan menjadi city smart atau Vatikannya Indonesia itu, atau miniaturnya Roma, karena di sini adalah kerajaan Katolik pertama di Indonesia yang mana menobatkan sebagai Serambi Roma di ujung Pulau Flores Timur itu. Jadi Om Bapak terima kasih atas kunjungannya. Saya terima kasih. Minta maaf atas kunjungan yang mungkin hanya singkat. Saya enggak bisa ngajak kemana-mana nih, sampai ke Tugu 0 kilo juga saya enggak ngajak itu. Emang saya yang nolak, saya orangnya males. Maaf Mas, saya males. Berapa? 40 kilo. Jangan Mas, enggak usah Mas. City tour aja gue bilang. Saya peturing pemalas. Yang penting udah sampai. Kami terima kasih banyak udah dibantu untuk explore Larantuka benar-benar melalui Mbak Bayi. Kurang waktunya kurang. Saya harus ulangi. Sayang kurang waktunya teman-teman. Jadi lain kali teman-teman yang akan datang rumah singgah siap di Larantuka. Subhanallah. Backpacker dari pesepeda ataupun touring, insya Allah saya bisa bantu semaksimal mungkin. Sebatas saya, kemampuan saya, insya Allah saya bantu. Yang penting ada informasi, ada koordinasi dari teman-teman, Ya. insya Allah kami terima di rumah. Mungkin dari saya untuk mengenalkan Serambi Roma atau sejarahnya Renya Rosari Larantuka seperti itu. Mungkin bisa dieksplor lagi nanti. Luar biasa. banyak. Bayangin ini kita jalan ya, ini yang megang kamera Tame juga bersepeda yang udah nyangkut di Nusa Tenggara Timur ya terutama 1,5 tahun. Jadi dia 2 kali lebaran dia di sini. Tame udah tahu banget gimana toleransinya beragama di Nusa Tenggara. Makanya kemarin dapat berita sedih. Aduh, kita tadi sebelum ngobrol, aduh sedih banget ya. Coba sekali-kali main jauh-jauh deh Pak RT. Ya gitulah, ini sedikit pesan-pesan buat teman-teman, buat diri kita juga. Mas Eko luar biasa, terima kasih. Salam buat teman-teman. Maafkan kalau ada yang kurang-kurang. Siap Bang Babah. Toleransi Indonesia dijaga. Jaga. Untuk NKRI
Maju. Maju. Itu peninggalan sejarah Ah. yang ada di Larantuka. Ya. Ini istana kerajaan Larantuka. Oh, Raja sekarang yang masih memimpin di sini raja keturunan ke-21. heeh. Nah, ini salah satu peninggalan. Ini peninggalan penjajahan Portugis atau meriam. Ini namanya meja perdamaian. Oh, saya pikir cuman gimmick doang. Emang Ini fungsi. meja perdamaian masih berfungsi hingga saat ini. Dari tahun berapa, Om? Cukup lama. Wah, cukup lama. Saya sudah datang ke sini, ini sudah ada Sudah dulu karena ini sejarah. Nah, ini meja perdamaian ini digunakan untuk kedua desa atau kedua kelurahan atau yang bertikai antara kedua suku yang tidak pernah diselesaikan di sini Oke. dengan cara istana raja membunuh binatang, dan itu harus ditandai dengan darah yang harus ditaruh di dahi Dari atau di kedua belah testa. pihak yang sedang Dari kedua belah pihak. bertikai. Siapa yang melanggar hukum adat yang berlaku, Hmm. itu sejarahnya di kerajaan Larantuka. Si kalau hewan yang harus ditikam apa? Bebas. Harus babi. Oh, harus babi. Ya. Oh, iya, iya, iya. Mejanya satu dengan dua di sana. Oh, iya. Itu masih ada lagi. Masih ada ini asli batu. Iya nih Dari batu. dulu. Batu ini pasti prosesnya tuh nggak gampang. Tipis gitu. Tipis itu ya. Belum dibikin kaki meja. Kami dari peninggalan sejarah ya seperti ini Iya, iya. keadaannya. Dan ini cakep, Nek. Pemandangannya langsung ke Laut selat apa? Adonara. Selat Adonara. Jadi seberang Pulau Adonara, ini Pulau Larantuka. Ini indah banget sih. Jadi Kak Surya kalau pikir-pikir, kalau teman-teman mau ke Banda Nera, bener dah. Ini nggak kalah keren di Banda Nera, karena ini ada selatnya nih. Dan ternyata pusat pemerintahannya ada di pinggir selat ya Mas ya. Ya, Pusat kerajaan juga ada di sini, gitu. Keren. inilah Jadi raja peninggalan. raja Ke-21 ke-21 masih ada, ya masih ada. masih hidup. Tinggalnya di luar. Nah, ini sementara diambil sama dinas pariwisata. Dikelola jadi Dikelola. dirap ya. Mungkin kalau yang di sekitar keluarga Ini raja, keluarga yang raja semua. keluarga raja semua keturunan. Ini keturunan semua. Nah, karena tidak ada yang tinggal, kita tidak bisa masuk. Oh, Sebetulnya ada registrasi buku tamu. Kita bantu informasikan pariwisata yang ada di Larantuka iya. itu melalui registrasi tamu. Karena nggak tahu ya, karena sebelum saya berangkat juga kan saya riset-riset kecil ya Mas. Ya, Orang kalau ngomongin Larantuka akan lebih banyak bicara kegiatan keagamaan. agama, wisata religi. Jujur, wisata religi. Jujur saya nggak tahu kalau ternyata di Larantuka juga masih ada kerajaan dan masih ada rajanya. Jadi masih ada keturunan rajanya juga masih ada. Masih ada. Ya, iya. Oke, nanti kita lanjut lagi perjalanan kemana Mas? Kita ke Taman Larantuka dengan Taman Doa Bukit Fatimah sama patung Mata Dolores. Lu bayangin hari ini nih kita perjalanan dari pagi sebelum makan siang udah harus kelar. Gokil lah nih. Aduh, Mas Eko bisa bikin segitu banyak destinasi dibikin padet. Makasih banget Mas. Hebat. Yuk, selamat datang di Larantuka, Nagi Tua, tepi pantai. Mantap. Ini apa namanya Mas? Altar Taman Doa Bukit Fatimah. Taman Doa Bukit Fatimah. Jadi kalau teman-teman mau nikah, mau hajatan, mau dapat yang view yang beda, kesini dah. Jadi di belakang bangunan ini itu langsung view-nya laut. Bisa lihat pulau. Tuh. Itu laut sama pulau. Taman Doa Bukit Fatimah. Jadi di belakangnya langsung view-nya Selat Adonara, Pulau Adonara dan Pulau Soror kelihatan dari atas bukit ini. Nah, ini dari spot rahasianya Mas Eko, gua di salah satu bukit di Larantuka. Dari sini kita bisa lihat beberapa pulau. Mas Eko, ini pulau apa? Ini di depan kita adalah Pulau Adonara. Adonara. Yang kedua adalah Pulau Solor. Karena Larantuka itu terdiri dari dua kepulauan. Daratan Larantuka, Pulau Adonara dengan Pulau Solor. Dan itu peninggalan sejarah semua. Benteng Portugis yang masih sampai dengan saat ini itu ada di Solor Timur. Di Solor Timur. Ya, di Lohayong. Itu
masih ada. Ini masih kalau dari struktur kerajaan masih ke kerajaan Larantuka. Masih ke Wilayah Wilayahnya kerajaannya. ini. Tetapi ini diambil sama Keuskupan Larantuka. Oh, kalau yang ini? Ya, karena ini tempat doa, Taman Doa Bukit Fatimah namanya. Ya disebut lagi, nggak apa-apa. Nanti Ada aja. tit. Ya, Ada ya. skip. Yang itu gue skip tadi tuh. Rahasia. Rahasia. Cluenya tadi saya. Enak aja lu kalau tahu banyak. Kalau mau tahu banyak harus dapat informasinya langsung ke Larantuka. Ya. Ini kota Kota Renya. kota Arenya. Itu Kota Larantuka. Indah banget ya. Jadi betah. Jadi males pulang. Tapi harus pulang. Nanti akan balik lagi. Gua ngajak Bubu, ngajak Senja, ngajak Bumi. Kita kesini, ya. OTW balik ke Pagavia Maumere. Ini kita kemalaman balik. Tadi dari Maumere jam 7 nih mau ke Paga, jaraknya 40 kilo. Jadi teman-teman, kalau ini gue sama Tame di belakang. Jadi kalau di sini tuh luar biasa ya. Ini kalau kayak gue nih, kan lampu gue motor udah terang-terang amat. Nanti kalau ada motor di belakangnya ya, atau mobil dikawal sampai dia nggak tahu sampai kapan gitu. Tadi gue sempat dikawal, jadi terang. Tadi gue bilang sama Tame, gue ngeri ini kita diikutin. Oh ternyata kagak Pak, dia niat baik itu buat terangin lah. Iya ya, tahu dia belok kayak gitu. Keren. Ya, yang sepengetahuan gua, ada Tame juga yang udah sampai setahun setengah di Flores, di jalanan aman gitu. Kayak gitu ya, paling kalau orang mabok di sini kan orang pada doyan mabok, ya rese doang gitu. Sama anjing, kalau motor sih aman. Tame naik sepeda dia mah, udah tinggal tulang lagi, empanan anjing.